Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Ulfahuziah, NPM 216000083, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya selaku presentator pertama yang akan membacakan materi yang berjudul Pengertian politik perlu dipahami oleh setiap orang. Pasalnya, politik adalah suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Konsep politik diterapkan di seluruh dunia. Politik biasanya berkaitan dengan pemerintahan. Istilah ini biasanya mengacu pada bagaimana cara negara diatur serta cara pemerintah membuat aturan dan hukum. Politik juga bisa dilihat pada perusahaan, sekolah, dan organisasi. Politik merupakan konsep yang sudah diperkenalkan sejak zaman Yunani. Pencetus konsep politik adalah Plato dan Aristoteles. Inti dari politik adalah manusia dan tatanan hidupnya. Pengertian politik perlu disimak dari sejarahnya. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis. Polis berarti kota yang bersatu, negara kota. Pengertian politik yang berkembang di Yunani saat itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pengertian politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan. Pengertian politik juga dikenal sebagai segala urusan dan tindakan, kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara. Sedangkan menurut para ahli, Andre Haywood mengatakan, pengertian politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemenkan peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Sedangkan menurut Gabriel E. Almond, pengertian politik adalah kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif. Pengertian strategi pada awalnya dikenal di kalangan militer yang diartikan sebagai the art of the general atau seni seseorang panglima dan penggunaannya dalam peperangan. Pengertian strategi secara umum adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, strategi pada dasarnya merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian pertahapan yang masing-masing merupakan jawaban terhadap tantangan baru yang terjadi sebagai akibat dari langkah sebelumnya, dan keseluruhan proses terjadi dalam suatu arah yang telah digariskan. Politik nasional dan strategi nasional. Politik nasional dengan memperhatikan pengertian politik seperti di atas, dapat dirumuskan sebagai asas haluan usaha serta kebijakan tindakan dari negara tentang pembinaan, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional, yakni merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan nasional. Dengan melaksanakan politik nasional, disusunlah strategi nasional seperti jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nirmala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Septianggraini, NPM 2160089. Saya akan membacakan materi tentang hakikat konstitusi. Hakikat dari suatu konstitusi ialah pengaturan pembahasan kekuasaan dalam negara. Pembatasan kekuasaan yang tercantum dalam konstitusi itu umumnya menyangkut dua hal, yaitu pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isinya dan pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu. Kemudian pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isi ialah pembatasan yang berkenaan dengan tugas, wewenang, serta berbagai macam hal yang diberikan kepada masing-masing lembaga. Sedangkan pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu ialah pembatasan yang berkenaan dengan masa jabatan yang diberikan kepada pemangku jabatan tertentu, serta beberapa kali seseorang pejabat dapat dipilih kembali dalam jabatan itu. Kemudian konstitusi mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting bagi negara.
baik secara formil, material, maupun konstitusional. Konstitusi juga mempunyai fungsi konstitusional sebagai sumber dan dasar cita bangsa dan negara yang bernilai-nilai dan berkaidah dasar bagi kebutuhan negara. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ninengah Yani Yunitasari, NPM 211600087 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Konstitusi Indonesia. Konstitusi Indonesia. Pengertian konstitusi sebuah negara yang menganut paham konstitusionalisme adalah sistem negara yang menjadikan konstitusi sebagai perwujudan hukum tertinggi. Hal itu sama halnya bahwa konstitusi merupakan sarana agar paham konstitusionalisme dapat implementasi dalam sebuah negara. Nah, di sini terdapat pengertian konstitusi Indonesia menurut beberapa ahli, yaitu 1. Pengertian konstitusi menurut L.J. van Apeldoorn. Konstitusi merupakan sebuah hukum dasar yang mencakup undang-undang dasar seperti hukum dasar tertulis hingga hukum dasar yang tidak tertulis, atau biasa disebut dengan konvensi. 2. Pengertian konstitusi menurut Miriam Budiharjo. Konstitusi adalah sebuah sistem piagam yang memuat pernyataan tentang cita-cita suatu bangsa dan sebagai dasar organisasi suatu bangsa. 3. Pengertian konstitusi menurut Herman Heller. Konstitusi menurut Herman Heller dibagi menjadi 3 pengertian, yaitu seperti A. Konstitusi politik sosiologis merupakan konstitusi yang menjadi cerminan dari kehidupan politik penduduk. B. Konstitusi yuridis, yaitu suatu konstitusi yang merupakan kesatuan kaidah yang hidup di dalam masyarakat. C. Konstitusi politis, yaitu suatu konstitusi yang dapat diwujudkan menjadi bentuk tulisan dan dimuat ke dalam salah satu naskah sebagai undang-undang. Nah, B. Jenis konstitusi dan contoh konstitusi di Indonesia. Secara umum, terdapat 2 jenis konstitusi, yaitu 1. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara tersebut. Berikut ini adalah beberapa konstitusi, yaitu 1. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara tersebut. Berikut ini adalah beberapa contoh yang digunakan negara Indonesia, diantaranya yaitu A. UUD 1945, B. UUD RIS, C. UUD sementara, dan D. UUD 1945 hasil amandemen. Nah, 2. Konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis dapat juga disebut sebagai konvensi. Konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Berikut ini adalah beberapa contoh konstitusi tak tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia, diantaranya yaitu A. Keputusan MPR diambil berdasarkan musyawarah secara mufakat. B. Pidato Presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus 1945. C. Adat istiadat. C. Fungsi konstitusi. C.F. Strong berpendapat bahwa pada dasarnya prinsip dari fungsi konstitusi adalah sebagai sesuatu yang membatasi kewenangan tindakan dari pemerintah. D. Tujuan konstitusi di Indonesia. Berikut ini
adalah 3 tujuan dari konstitusi secara ringkas, diantaranya yaitu 1. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. 2. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. 3. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Dan terakhir, nilai-nilai dari konstitusi di Indonesia. Selanjutnya, berikut ini adalah 3 nilai dari konstitusi Indonesia, diantaranya adalah 1. Nilai normatif adalah sebuah konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa. 2. Nilai nominal adalah sebuah konstitusi yang menurut hukum tetap berlaku. 3. Nilai semantik adalah sebuah konstitusi yang hanya dapat berlaku bagi kepentingan penguasa saja. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabi Desa Ramadan dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang sistem ketatanegaraan Indonesia. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berdasarkan prinsip check and balance. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antar ketiga lembaga negara tersebut. Negara Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu ciri negara hukum yang dalam bahasa Inggris disebut rule of law atau dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut Rechtsstaat adalah pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham constitutional state, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam konteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau sering disebut pula dengan istilah konstitusional demokrasi dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Setelah merdeka 73 tahun, konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Yang pertama kali berlaku adalah Undang-Undang 1945, selanjutnya Undang-Undang RIS pada tahun 1949 yang mengakibatkan bentuk negara kesatuan berubah menjadi negara serikat. Setelah itu perubahan Undang-Undang Dasar sementara 1990 dengan sistem parlementer. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret untuk kembali ke Undang-Undang 1945 yang berlaku hingga reformasi yang mengatakan amandemen Undang-Undang 1945 keempat kali dan berlaku sampai saat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.